Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar melalui PPK Kademangan atau Panitia Pemilihan Kecamatan Kademangan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024 melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Kademangan. Hadir dalam acara ini Sekretaris Kecamatan Kademangan yang juga didampingi oleh anggota Koramil 080810 Kademangan dan Polsek Lodoyo Barat. Selain itu juga hadir Ketua PPK Kademangan Saudara Helmi F. Wiratama, beserta anggota dan Ketua KPPS masing-masing desa, serta perwakilan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam Kademangan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kecamatan Kademangan dengan didampingi aparat dari Koramil dan Polsek turut serta menyaksikan mekanisme dan jalannya simulasi tersebut. Mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penghitungan suara. Pada tahap persiapan, dimulai dari mempersiapkan lokasi, sarana dan prasarana pemilu, tata ruang dan letak tempat pemungutan suara atau TPS nantinya. Selanjutnya, Ketua KPPS mengambil sumpah terhadap petugas KPPS dan Linmas sebelum menjalankan tugasnya. Pak, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan. Semua yang ada di dalam kotak ditata yang rapi di atas meja. Kepada PTPS yang hadir, selanjutnya dihitung dan dicek oleh KPPS 1, 2, dan 3. Untuk surat suara ini sesuai dengan DPT yang sudah ada pada kami. DPT TPS 10 berjumlah 15 DPT, berarti 15 surat suara kali 5 pemilihan. Tahap pelaksanaan dimulai saat adanya antrian pemilih, di mana petugas atau Linmas memeriksa pemilih tidak diperbolehkan membawa handphone, tas dan lain-lain di areal TPS sesuai dengan aturan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya pemilih melaksanakan pendaftaran, kemudian duduk di tempat yang disediakan sambil menunggu giliran panggilan guna mendapatkan surat suara. Dan selanjutnya menerima 5 buah surat suara dengan warna yang berbeda, terdiri dari surat suara pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Blitar, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPR RI, DPD RI dan pemilihan presiden atau wakil presiden. Selanjutnya sesuai mekanisme, setelah mendapatkan surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya. Usai menyalurkan hak pilihnya di bilik suara, pemilih memasukkan surat suara tersebut di kotak suara yang sudah ditentukan. Setelah surat suara sudah dimasukkan ke dalam kotak suara, maka pemilih meninggalkan TPS dengan sebelumnya mencelupkan salah satu ujung jari tangan ke dalam tinta sebagai tanda telah memberikan hak pilihnya. Tahap berikutnya adalah penghitungan suara. Sebelum dilakukan tahap penghitungan, KPPS melaksanakan pembukaan kotak suara di depan saksi dan pengawas TPS. Dari beberapa opsi terkait proses pembukaan kotak suara, guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan kehendaki, maka diambil opsi satu persatu dalam pembukaan kotak suara. Hal ini dikandung maksud agar surat suara tidak hilang, tercecer, bercampur dengan surat suara lainnya, ataupun pindah tempat. Selain itu juga untuk mempermudah petugas dalam proses penghitungan. Penghitungan dan pembukaan kotak suara dilakukan secara berurutan,
mulai dari kotak presiden dan Yang wakil dibuka presiden, ini presiden, kotak DPR RI, kotak selanjutnya DPD DPR RI, RI, dan kotak DPRD provinsi, serta kotak DPRD kabupaten atau kota. Pelaksanaan penghitungan di hadapan para saksi dan pengawas TPS. Jika ada yang kesalahan dalam memasukkan surat suara jenis atau warna surat suara, maka kembalikan ke tempat yang sebenarnya, dengan ditunjukkan kepada saksi dan pengawas, kemudian dibuatkan berita acara. Setelah semua sudah sesuai rencana, maka dilakukan penghitungan surat suara yang masuk dalam kotak suara, secara bergantian. Pengawas sudah selesai menulis administrasi untuk C hasil. Mari kita buka untuk penghitungan. Pisahkan antara surat suara sah dan tidak sah. Setiap kejanggalan, petugas wajib membuat berita acara kejanggalan, kesalahan ataupun hal lainnya yang mungkin dapat dikemukakan hari. 67 sah, 2 coblosan, 45. Bagaimana saksi? Pada tahap ini ditunjukkan bagaimana tata cara penulisan pada lembaran C hasil plano, agar hasil pelaksanaan pemilihan suara dapat terbaca oleh aplikasi dan sistem pemilu. Untuk penulisan dari C hasil plano ini menggunakan huruf digital dengan tujuan apa? Biar bisa terbaca oleh aplikasi Sirekap. Dalam kesempatan ini, Ketua PPK Kademangan, Saudara Helmi mengatakan bahwa simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan sebagai panduan bagi penyelenggara pemilu, khususnya pada tingkat KPPS tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu nantinya di TPS. Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada petugas, juga diberikan contoh kemungkinan kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan langkah antisipatif penyelesaiannya pada pelaksanaan pemilu di TPS nantinya. Studi kasus, pemilih ketika berada dalam area TPS, masih membawa tas, HP, buku, ballpoint, dan lainnya. Langkah dan tindakan, KPPS memberitahu dan menyampaikan bahwa dilarang membawa benda tersebut ke dalam area TPS agar dititipkan kepada teman atau KPPS. Barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah yang bersangkutan selesai menyelesaikan rangkaian kegiatan pemungutan suara. Pilihan dicoblos sesuai dengan hati nurani ya Mbak ya. Sesuai dicoblos dengan gambar, nomor surat suara, nomor urut. Sesuai peraturan dari KPU, jadi untuk diperhatikan untuk pemilih yang ada disabilitas baik fisik atau tunanetra dan sebagainya beserta ibu hamil, lansia untuk didahulukan atau diprioritaskan untuk memilih lebih dulu. Pemilih tunanetra, tolong dibantu, mengisi surat pendampingan. Pendamping itu ada beberapa kriteria, pendampingnya boleh membantu sampai ke tempat bilik suara. Iso nyoblos dengan alat bantu oleh tunanetra, pendampingnya mek landing misalnya itu rasa melu-melu yang dulu bilik suara. Setelah pendataan dari KPPS 4 dan 5 sudah terdata yaitu atas nama Mas Aspar, disabilitas tunanetra. Nah, silakan untuk duduk dulu sebentar. Ini adalah pemilih fisik yaitu tunanetra atas nama Mas Aspar dengan pendamping Mbak Maya.
silakan menuju ke bilik suara. Ini suaranya. Pendampingnya terus membantu juga untuk memasukkan kepada kotak yang ada. Nah, dengan disaksikan oleh KPPS 6, ini pendamping membantu memasukkan kepada hak pilihnya dari Mas Aspal, biar tidak salah. Mek ngeboleh dia mesti geraya gitu. Ada pemilih yang sudah menyerahkan si pemberitahuan tapi dipanggil tidak ada, orangnya sudah pulang. Ya. Berarti nanti kalau ditunggu nanti ternyata setelah selesai pemilihan tidak ada, ini nanti masuk dalam pengawas. Tadi kasus berikutnya adalah bagi pemilih yang sudah menyerahkan formulir pemberitahuan, namun dalam pelaksanaannya oleh KPPS dipanggil sebanyak 3 kali, namun tidak datang. Maka yang bersangkutan ditunggu sampai batas waktu pemungutan suara. Apabila sampai batas waktu, yang bersangkutan tidak datang, dinyatakan tidak hadir. Tidak ada keributan, mohon. Ada apa itu Bang? Oh, dikondisikan, Mas Nak. Tadi kasus pemilih dari luar provinsi, pada kasus ini, perlakuannya adalah pemilih tetap mendapatkan haknya untuk memberikan suaranya, khusus pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini ada saksi yang terlambat. Tadi kasus keterlambatan saksi. Pada kasus ini banyak terjadi, karena di samping ia sebagai saksi, ia juga memiliki hak untuk menyampaikan suara. Selama keterlambatan saksi, dan datang dengan disertai surat mandat, serta tidak mengganggu jalannya proses pemilihan, Ketua KPPS bisa menerima dan mempersilahkan untuk bergabung dengan saksi lain di tempat yang telah ditentukan. Tadi kasus berikutnya adalah, mungkin banyak dari para pemilih nantinya akan mengalami kesulitan dalam melipat kembali kertas suara, maka pemilih bisa meminta tolong kepada petugas KPPS untuk membantu melipat kembali kertas suara. Selain itu, mungkin nanti juga akan terjadi kesalahan dalam pencoblosan pilihan, dikarenakan banyaknya calon yang ada dalam kertas suara. Jika hal ini terjadi, maka pemilih bisa mengajukan ganti kertas suara kepada petugas, dan kejadian ini dimasukkan dalam kejadian khusus. Ini sampean kok keliru nyoblos, menurut peraturan KPU diperbolehkan untuk meminta ganti. Yang apa ini Pak? Yang anak yang apa? Apa? Enggak, maksudnya surat suara. Oh, yang hijau. Ini diperbolehkan ganti, dapat ganti cuma 1 kali. Oh, jadi kelewat nih Mbak, tipas nih. Mau lali? Nggih. Oh, ini mbaknya yang tadi ya? Ya. Wah. Mbaknya kemana kok tadi itu kok nggak anaknya? Oh, tadi gini Mbak, tadi saya konfirmasi kepada Mas, katanya panjenengan mulai turun baik. Oh, berarti Mbak lali. Berarti mohon ditulis kembali Mbak. Ditulis kembali untuk nama yang sudah dicatat tadi, ditulis. Ya, jadi tadi sudah salah nyoblos loh ya. Maksudnya hati-hati. Geraya tenang golongannya 10 kami nyatakan ditutup, dilanjutkan untuk penghitungan suara. Sebelah sini.
Posisi sebelah sini untuk antrian, sebenarnya ringnya itu berada di belakang kursi. Mari masuk di dalam TPS. Kenapa jumlahnya 25? Yang 5 adalah untuk pemilih prioritas. Silakan masuk, antri di sini, kemudian dipanggil. Dari sini mekanisme dipanggil nih. Di sini, area penuh. Lek kosong, monggo 5 persilakan masuk yang lain. Oke. Terus kemudian ini Linmas 2. Penyaring adalah filter pertama. Nyaring pertama pemilih yang akan masuk. Selain mengatur antrian juga mengatasi hal mungkin adalah memperhatikan pemilih bawa alat komunikasi mau enggak dan sebagainya. Kita itu ditemukan, silakan untuk dititipkan kepada temannya, saudaranya dan lain. Monggo, termasuk membawa alat-alat yang mengarahkan kepada keberpihakan. Itu ya. Nomor 1. Harus dicolek. Jawabannya adalah tidak. Tunggu sampai pukul 13. Ketika pemilihan sudah ditutup, baru dia menyatakan tidak hadir. Kalau berita dan nanti ini adalah jadi hadir. Nanti untuk mencatat kejadian luar biasa. Sehingga ketika ada pertanyaan, proses pukul 13. Ada kemudian yang tadi harus ditutup tiba-tiba tepok, terlanjur dicorek. Ya, akhirnya melahirkan kita semua. Catat nanti setelah pukul 13, setelah ditutup kembali tidak bisa karena sudah ditutup. Tapi sebelum ditutup, ketika dia kembali masih bisa menggunakan hak pilihnya. Itu ya, catatan saya. Semoga pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya yang jatuh pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024, dapat berjalan tertib, lancar, aman dan sukses.